sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Solai puasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita katakan kembali. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Bukan rugi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Puji nama Tuhan, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu baik buat kita semua, sehingga di pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk boleh tetap dapat merasakan kasih, damai, sukacita dari pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Biarlah melalui ibadah Jumat Agung ini kita akan terus semakin diingatkan kembali akan pengorbanan Dia. Bahkan ketika kita bersama-sama ikut ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, kita boleh mempersiapkan diri dengan bijak, dengan baik, sehingga sungguh-sungguh mengingat akan kasih dan pengorbanannya. Kita disiapkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang juga berkorban bagi pekerjaan, pelayanan yang Tuhan berikan. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama di tempat ini. Terima kasih atas segala doa daripada Bapak Ibu Saudara, sehingga saya boleh berada kembali di tempat ini dengan kasih daripada saudara sekalian.
Puji nama Tuhan, sekali lagi kita akan beribadah bersama-sama dengan satu tujuan, Tuhan dimuliakan, jaga kesehatan dengan baik, protokol kesehatan kita jaga dengan baik, baik itu kita ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dikasih Tuhan Yesus. Semua diberkati, ada amin. Kita persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengikuti ibadah kita dalam memperingati kematian Yesus Kristus yang telah mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu teduh sejenak, untuk bersiapkan hati bagi Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh beli-belurnya kita menjadi sembuh. Hanya bagi Dialah pujian kita. Karena Dia telah mati bagi kita, Bapak Ibu Saudara, untuk menyelamatkan jiwa kita. Dia Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih. Katakan, Dia angkat aku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Katakan sekali lagi. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya.
Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa kami mengucap syukur ya Tuhan. Oleh pengorbanan yang begitu sempurna ya Tuhan. Menebus kami yang berdosa ya Bapa. Saat ini Tuhan Kau boleh berada di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Yang sudah mengangkat kami Tuhan menjadi anak-Mu ya Bapa. Engkau gantikan Tuhan murka-Mu menjadi kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Oleh karena pengorbanan-Mu ya Tuhan. Bapa kami bersyukur ya Bapak ketika kami datang pada pagi hari ini Tuhan. Bahwa pujian, hormat dan syukur kami ya Tuhan. Hanya bagi-Mu lah segala hormat dan kemuliaan. Pujian kami ya Bapa. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Mari ya Tuhan. Bila hadirat-Mu turun ya Tuhan bagi kami. Melingkupi kami. Memulihkan kami. Serta memberkati kami Tuhan pada pagi hari ini. Berkati ya Tuhan hamba-Mu ya Bapa. Bapak Pendeta Ruanto ya Tuhan yang akan membawa kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba secara khusus Tuhan. Ketika firman-Mu disampaikan ke Tuhan. Benar-benar apa yang Tuhan kehendaki. Berkati juga setiap hati jemaat-Mu ya Tuhan yang akan memberikan kembali firman Tuhan. Biarlah setanya hati pikiran kami senantiasa menerima yang terbaik ya Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan kami menyerahkan ibadah kami ini Bapa ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan kembali pujian kita Bapak Saudara. Terlalu besar kasih Bapa sehingga pengorbanannya diberikan bagi kita. Darahnya begitu mahal tercurah bagi kita untuk menyelamatkan kita dari dosa. Mari kita katakan, telah ku dilihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah ku lihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Mari kita katakan kembali. Telah ku lihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kita bawa kembali pujian ini. Kami mengambil Bapak Ibu Saudara bagi berdiri. Telah ku lihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Kasih-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa.
berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kata hidup yang Kau berikan hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Mari mau katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, kasih yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Berikan hormat bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata,
Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Amin. Kita akan bersiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita bersama kebenaran firman Tuhan. Salib hina. Atas bukit yang jauh tampak salib hina, lambang dari sengsara celah. Pada salib itu, pada salib itu Tuhanku terpaku menebus dosa isi dunia. Aku kasih akan salibnya hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotaku. dunia mencela salib itu. Dunia mencela salib hina itu, namun bagiku salib mulia. Anak domba Allah meninggalkan surga di Golgota tempat matinya. Aku kasih akan salibnya sampai tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotaku. Aku kasih akan salibnya hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotaku. Aku kasih akan salibnya hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya
salib-Mu Tuhan, sampai kami menerima mahkota yang akan Kau berikan kepada kami di saat masa kekekalan nanti. Terima kasih kami mengingat akan misi salib Tuhan dalam pengorbanan Kristus. Di atas kayu salib pada Jumat Agung ini, mengingatkan kepada kami akan kematian, mengingatkan kepada kami akan pengampunan dosa, mengarahkan kepada kami untuk menjadi pribadi gereja yang berubah dalam karakter yang buruk, menuju kehidupan yang terbaik yang kami persembahkan kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami di saat kami mengingat akan pengorbanan-Mu melalui kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita belajar bersama-sama tentang misi salib pengorbanan Kristus. Dari Lukas pasal 23 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-43. Saudara, kita lihat bersama-sama bahwa di saat Tuhan Yesus Kristus disalib, ada dua orang yang ada di samping kanan dan di samping kiri, yaitu dua orang penjahat. Saudara, suatu ketika ada seorang penumpang secara khusus akan ada penerbangan dari Surabaya ke Jakarta. Penumpang ini adalah etnis Tionghoa. Dia sedang kelelahan karena perjalanan cukup jauh dari kota Jember sampai ke Bandara Juanda. Tetapi ketika dia masuk, wanita ini ditolak oleh security. Tidak boleh masuk ke penerbangan. Ada apa? Kenapa? Semuanya melihat, kaum wanita melihat, penumpang yang lainnya melihat, sangat-sangat berbelas kasih kepada dia. Ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa tidak boleh masuk? Apakah karena dia adalah etnis Tionghoa? Atau karena dia memang sakit? Atau seperti apa? Semuanya security dicacar seperti itu. Akhirnya dia kebingungan, dia belum sempat menjawab, tetapi akhirnya ada seorang yang kelihatan berwibawa, membuat semua penumpang tenang. Tenang bapak-bapak, tenang ibu-ibu. Mari kita akan selesaikan bersama-sama. Kenapa Pak Security? Kamu tidak memperbolehkan ibu ini masuk untuk ke penerbangan. Saya tadi mau menjelaskan Pak. Cuma sudah terlalu dikeroyok, saya tidak bisa menjawab dengan baik. Saya tidak memperbolehkan wanita ini masuk karena dia membawa tiket bis pahala kencana. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama ingin masuk di dalam sesuatu ataupun mungkin kita ingin menjadi orang yang hidup di dalam kekekalan, kita tidak boleh salah tentang tiket apa yang kita bawa. Sebagai orang-orang yang percaya, kita sadar, kita tahu bahwa sesungguhnya di dalam segala hal, dalam kehidupan orang yang percaya, di saat kita mengingat akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, ada perkara yang sangat penting. Apa yang sedang kita bawa untuk kita persiapkan menuju kepada kekekalan. Ketika kita bersama-sama melihat di dalam ayat 39 sama dengan 43 ini, kita bisa merenungkan bersama-sama ada hal yang sangat menarik yang patut kita cermati, dan apakah itu mungkin ada dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengatasnamakan diri orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mencoba merenungkan sebuah gambar. Gambar yang kita cermati, yang kita lihat betapa banyaknya orang-orang yang masuk di dalam kekekalan yang namanya neraka. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua ketika kita bicara tentang neraka, sama-sama tempat kekekalan.
Surga tempat kekekalan, neraka juga tempat kekekalan. Surga bagi orang-orang yang percaya, tetapi neraka bagi orang-orang yang tidak percaya. Kita semua diperhadapkan kepada sebuah tantangan. Apakah kita semua mau menuju ke tempat ini atau memang sedang akan ada di sini? Coba kita renungkan bersama-sama di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya. Apakah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menikmati tiket kerajaan Allah? Saudara sekalian, Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, dia mengatakan, berikan 10 pemuda, maka aku akan mengguncangkan dunia. Apa yang dimaksudkan oleh Insinyur Soekarno, saudara sekalian? Dia ingin ada pemuda-pemuda yang berkualitas. Dia ingin ada pemuda-pemuda yang berkarakter luar biasa. Dia ingin pemuda-pemuda yang hebat, yang tangguh, yang kokoh, yang kuat. Supaya ketika ada 10 pemuda, ada banyak hal yang bisa dikerjakan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Menjadi bagian yang sangat penting juga bagi kita bersama-sama di tengah-tengah terpuruknya kehidupan mungkin oleh karena pandemi COVID-19. Ada banyak kelemahan-kelemahan iman yang bisa terjadi di dalam kehidupan kekristenan. Ketika kita mengingat tentang peristiwa salib, kita bisa merenungkan bersama-sama. Salib yang dikategorikan sebagai kutukan, salib yang dikategorikan sebagai hukuman, salib yang dikategorikan sebagai sesuatu eksekusi yang dinyatakan, yang diwajibkan, yang diharuskan, yang ditekankan kepada orang-orang yang ada di dalam kebersalahan yang sangat-sangat menjijikan, yang memang harus mati di atas kayu salib. Tetapi saudara dan saya menikmati berkat pengampunan Tuhan. Apakah kita semua mungkin yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno adalah bagian di dalam perjalanan hidup kita? Sebuah kekokohan, ketangguhan, kehidupan yang hebat, yang luar biasa, yang ada di dalam iman kita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak sedang menuju ke sini, atau mungkin kita sedang akan ada di sini. Seorang tokoh juga berkata, Mahatma Gandhi, dia mengatakan, saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Dalam perjalanan Mahatma Gandhi ketika dia sedang masuk di dalam sebuah gereja, penyambut tamu mengatakan, "Hei kafir, kenapa kau mau masuk di gedung gereja ini?" "Saya mau beribadah. Tidak ada tempat untuk orang kafir di gedung gereja ini. Kamu keluar atau saya tendang kamu dari tempat ini." Saudara sekalian, siapakah kita ini? Ketika kita diperhadapkan kepada orang-orang yang sedang menantikan keselamatan, tetapi ternyata ada fakta, ada banyak orang-orang yang tidak memiliki karakter yang memang seharusnya ada di dalam kehidupan kekristenan. Hal yang sama sesungguhnya ketika kita bersama-sama mencoba merenungkan, melihat akan salib Kristus, ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dua orang penjahat ini juga bagaikan situasi yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami sebagai pribadi-pribadi yang mungkin apakah kita adalah penjahat yang satunya atau penjahat yang lainnya, kita tidak tahu. Saudara dan saya perlu memeriksa diri di dalam langkah hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi dari peristiwa ini, kita bisa merenungkan bersama-sama saudara sekalian. Ada dua prinsip yang penting bagi kita bersama-sama. Jikalau kita mau tidak ada di sini tadi dikatakan sebagai kehidupan kekal di neraka. Tetapi bagaimana kita bisa memiliki kehidupan kekal yang ada di surga? Hari ini kita mengingat akan salib. Saudara sekalian, kembali kita bersama-sama melihat seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ini adalah bagian salah satu dari penjahat yang mencela Tuhan kita Yesus Kristus, yang menghujat dia, yang seolah-olah pernyataannya dan perkataannya ini ingin ia diselamatkan, tetapi sesungguhnya dia sedang mengejek daripada Yesus Kristus.
Seharusnya salib ini membawa sebuah kesadaran diri untuk ada di dalam sebuah pertobatan, untuk mengakui kebersalahan dan kelemahannya. Tetapi fakta membuktikan ada seorang penjahat yang memang sedang ada di dalam posisi di mana dia akan menghadapi sebuah kematian, tetapi masih tetap saja tidak bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan, bahkan menghujat dia. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini fakta, ini kenyataan. Kematian kita tidak tahu metode seperti apa yang nanti kita akan alami. Tetapi seharusnya di saat kita sedang mencoba untuk menghadapi sebuah kematian, rasanya patut kita memberikan sebuah perenungan di dalam diri kita. Apakah di saat kita sedang menghadapi sebuah kematian, kita menyadari kita perlu ada dalam sebuah perubahan. Penjahat yang satunya ini meyakinkan bahwa tidak ada yang mampu menyelamatkan hidupnya. Sehingga saudara sekalian, kalau kita lihat bersama-sama dikatakan, tetapi yang seorang menegur, tidakkah engkau takut juga, takut kepada Allah? Artinya bahwa penjahat yang satu ini mengerti tentang sebuah ketakutan kepada Allah yang akan memberikan hukuman. Artinya penjahat yang satu ini memang selayaknya dihukum, tetapi dia memiliki sebuah pengertian yang luar biasa. Dia bisa menyatakan Yesus sebagai Raja. Dia menyatakan akan ada kehidupan yang akan datang. Dia menyadari bahwa ketika Yesus menjadi Raja, maka apa yang terjadi? Dia bisa diselamatkan. Sehingga di dalam ayat 41, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Sesuatu yang luar biasa dari salah satu penjahat ini. Salib membawa sebuah kesadaran. Di satu sisi sadar untuk terus berbuat jahat. Di satu sisi sadar untuk berbalik dari kejahatannya menuju kepada sebuah kebenaran. Salib memberikan makna sebuah pengalaman menghadapi sebuah kematian. Salib memberikan makna bahwa masih ada kehidupan di balik sebuah kematian. Sehingga Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pernyataan Yesus memberikan kekuatan, sebuah jaminan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Di saat kita mengakui dia sebagai Raja, di saat kita mengakui dia sebagai seorang yang memang bisa menyelamatkan hidup orang percaya, saatnya nanti kita akan menikmati kebersamaan bersama dengan Tuhan di dalam Firdaus. Seperti seorang penjahat, walaupun dia tidak bisa merasakan bagaimana hidupnya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, karena pada waktu itu dia harus mengalami sebuah kematian. Saudara dan saya menikmati pengalaman bersama dengan kehidupan kita di dalam kepercayaan kita kepada Yesus. Kita patut mensyukurinya. Ada hal yang harus kita kerjakan dan kita lakukan untuk terus tetap berdiri kokoh dalam panggilan kita sampai kepada titik bersama-sama dengan Tuhan di dalam Firdaus. Prinsip yang kedua, saudara sekalian, yang patut kita renungkan bersama-sama, apa yang disampaikan oleh para penjahat pengalamannya bersama dengan Yesus di atas kayu salib ini bukan hanya sekedar salib membawa sebuah kesadaran untuk ada dalam sebuah perubahan dan pertobatan, tetapi juga salib membawa kekekalan. Dua penjahat ini sama-sama sedang menghadapi ajal kematian, tetapi ada perbedaan yang didapati dari pengalaman dua penjahat ini. Sekali lagi apa yang saya katakan tadi, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Sebuah keyakinan iman di saat hampir menuju kepada sebuah kematian. Penjahat yang satu ini meminta kepada Tuhan, ingatlah jika engkau sebagai Raja. Jikalau engkau sebagai Raja Tuhan, biarlah aku bersama dengan engkau. Siapa yang menjadi Raja kita?
Saudara sekalian, sekali lagi kita tidak tahu apa yang sedang dan akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Kapan waktunya kita akan tiba ajal kita tidak tahu. Tetapi dua penjahat ini menjadi satu perenungan bagi kita bersama-sama. Di manakah letak kehidupan kita? Di balik kematian yang sedang di ujung tanduk, manusia bisa saja tidak percaya kepada Tuhan. Justru mencela akan kekuasaan Tuhan. Itulah yang ada di dalam satu sisi penjahat. Tetapi di sisi yang lain, penjahat yang lain, di balik kematian yang sudah diambang batas, manusia bisa saja menyadari bahwa dirinya butuh keselamatan. Yesus, ingat aku. Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Salib adalah bagian daripada pengorbanan Yesus, yang semestinya saudara dieksekusi untuk mengalami sebuah kematian karena segala kebersalahan saudara diampuni di atas kayu salib. Dia mau saudara ada dalam sebuah perubahan hidup. Jangan seperti penjahat yang satu, tetapi penjahat yang satunya yang tetap ingat siapa dia. Kita harus menyadari bahwa kita hidup bukan hanya di dunia ini. Hidup kita sementara, paling lama 70, 80, 90, 100, 110, 120. Tetapi kekekalan itu tidak ada batasnya. Lebih daripada umur kita. Oleh karena itu mari kita renungkan bersama-sama. Di saat kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita boleh sadar di balik kehidupan kita, kita sedang menuju kepada kematian. Apakah kita ada di dalam kehidupan kekal di surga atau kehidupan kekal yang ada di neraka? Tergantung daripada apakah saudara tetap ada di dalam Yesus Kristus yang berkorban bagi saudara. Saudara percaya, saudara beroleh kehidupan kekal. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian kita. Tercurah darah yang kudus untuk mempersiapkan kita di dalam perjamuan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum menerima, bisa mengambil di belakang. Kita akan mempersiapkan diri kita. Tercurah darah yang kudus di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah, dan aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya,
bersama-sama. Mari kita bersama-sama mengakui di hadapan Tuhan. Jikalau mungkin kita seperti penjahat yang satunya yang seringkali mencela, bahkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Melalui peristiwa salib Yesus, dua penjahat yang ada di samping kanan kiri Yesus, biarlah kita sungguh-sungguh boleh belajar untuk mengakui di hadapan Allah atas kebersalahan kita. Jikalau ada karakter-karakter yang buruk, biarlah kita mengakui di hadapan Tuhan, supaya Dia menguduskan dan menyucikan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Jikalau kita belum mengingat Dia sebagai Raja, sebagai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saatnya kita mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau, Yesus Tuhan Juru Selamat, sehingga aku akan beroleh hidup kekal bersama-sama Engkau di dalam Firdaus pada saat Engkau menjemput kami. Biarlah dua prinsip ini menjadi perenungan bagi kita bersama-sama, sehingga di saat kita mengingat akan salib, kita mengingat akan pengorbanan. Mengingat akan salib, kita mengingat akan perbuatan penjahat-penjahat ini. Mengingat akan salib, mengingat anugerah yang terbesar dari Yesus Kristus yang berkorban, memberikan keselamatan bagi umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh beroleh bimbingan-Mu di saat kami mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Ampuni jikalau kami menjadi pribadi-pribadi yang sering kali mencela Engkau melalui perbuatan-perbuatan kami yang buruk. Perbuatan-perbuatan kami dengan sesama yang tidak baik di hadapan-Mu. Kami belajar untuk boleh meninggalkan sesuatu yang buruk. Perubahan hidup yang terbaik. Karena anugerah-Mu buat kami. Kami boleh bersyukur oleh karena melalui peristiwa salib ini diingatkan untuk kami mengingat akan Engkau sebagai Raja yang akan datang menjemput kami semuanya, bagi orang-orang yang percaya menikmati kehidupan kekal di dalam Firdaus bersama dengan Engkau. Berikan kekuatan, kesanggupan, keteguhan bagi kami untuk terus tetap beriman kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di saat kami bersama-sama ingin mengikuti upacara gereja perjamuan Tuhan, Tuhan yang melayakkan kami. Jikalau mungkin di antara kami ada di dalam kebersalahan dengan sesama, Engkau mengampuni kami semuanya. Engkau menguduskan kami semuanya, sehingga Engkau melayakkan kami untuk mengikuti upacara perjamuan Tuhan, mengingat akan pengorbanan dan kematian-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan nyanyikan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat sebelum kita bersama-sama akan ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan yang diperuntukkan bagi semua orang yang sudah dibaptiskan, yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan mengikutinya bersama-sama. Ayat yang ketiga, ya domba Allah darah-Mu. Selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan
dan suci selamanya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti. Lalu dia memecah-mecahkannya. Lalu dia mengucap syukur kepada Allah dan dia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu mengingat akan pengorbananku, biarlah kamu mengingat akan kematianku, mengingat akan penderitaanku. Dari sekarang sampai selama-lamanya, sungguh-sungguh biarlah kita mengingat dia berkorban. Kita patut untuk berkorban bagi dia." Kita makan bersama-sama roti ini sebagai lambang tubuhnya yang hancur buat kita. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami akan tubuh-Mu yang tercurah buat kami. Mengingatkan akan kematian-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih atas anugerah-Mu buat kami. Setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu minum cawan ini, mengingat akan darahku yang tercurah untukmu. Mari kita bersama-sama minum cawan ini, anggur ini sebagai lambang darah yang tercurah bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar untuk tunduk dengan kerendahan hati. Mengingat akan darah-Mu yang tercurah. Pengampunan buat kami bersama-sama dalam kebersalahan kami. Untuk boleh dapat melakukan tugas panggilan kami. Rela berkorban untuk Tuhan dan untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan ayat yang keempat. Lalu kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, aku masyurkan kasih-Mu seumur hidupku. Seumur hidupku, seumur hidupku, aku masyurkan kasih-Mu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, kami boleh dapat mengingat di saat Jumat Agung ini peristiwa pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Boleh belajar bersama-sama untuk terus boleh tangguh di dalam iman kami kepada Tuhan. Sampai masa Engkau datang menjemput kami menikmati kehidupan kekal. Tuhan tolong kami, berikan kesanggupan kemampuan bagi kami. Baik kami sebagai pribadi umat Tuhan, baik kami sebagai karyawan,
baik kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan, baik kami sebagai istri, suami, anak, orang tua, semuanya diurapi oleh kuasa Tuhan, sehingga kuasa Tuhan yang sungguh-sungguh melalui Yesus Kristus yang berkorban, kami merasakan kuasa itu, kami mampu untuk terus berkorban bagi Tuhan. Di dalam setiap aktivitas kami, Tuhan menopang, menolong dan menuntun sehingga kami semua tetap dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkorban bagi Tuhan. Pribadi-pribadi yang menyaksikan Tuhan yang berkorban melalui kehidupan kami. Kami juga bisa untuk berkorban di dalam kehidupan pekerjaan kami dimanapun kami berada. Di saat kami bekerja, biarlah kami bekerja untuk Tuhan. Di saat kami melayani, biarlah kami melayani untuk Tuhan. Di saat kami menjadi keluarga, biarlah kami menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Di saat kami menjadi jemaat yang mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Kami boleh belajar untuk melihat akan salib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan tahu. Yang terbaik Tuhan akan siapkan buat kami. Ketika kami beraktivitas panjang hari ini, Tuhan menolong kami. Supaya kami melihat salib yang rela berkorban. Di dalamnya ada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Kami mampu melihat akan kekuatan dan kuasa-Mu. Kami boleh dapat menapaki hidup dengan kekuatan dan kuasa-Mu. Ketika kami memberikan persembahan kami, Engkau memberkati kami. Tangan-tangan yang sudah terulur berkorban bagi pekerjaan Tuhan, berkat-Mu dilimpahkan atas kami. Dijauhkan belalang-belalang belahap, diberikan berkat-berkat berkelimpahan, sehingga kami tetap menikmati berkat Tuhan dan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, saat kami pulang, saat kami melakukan aktivitas kami, mohon berkat-Mu tercurah atas kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah terbesar di dalam Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menjadi berkat yang terindah yang boleh dapat saudara nikmati dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara diberkati dan menjadi berkat. Besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, Besar anugerah. besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Tuhan berkati kita semua.